Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Kelompok kami beranggotakan 4 anak. Yang pertama ada Intan Aprilia, yang kedua ada Firda Novita, dan yang ketiga ada saya, dan yang terakhir ada Raffi. Untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, pada kali ini, pembahasan yang akan kita bahas terdapat 5 poin. 5 poin tersebut terdapat pada tema 3 dengan tujuan mampu mengetahui teori dari inovasi. Yang pertama, teknologi S-curve, Bunstead equilibrium. Yang kedua, dominant design. Yang ketiga, absorptive capacity. Yang keempat, creative destruction, dan yang terakhir adalah infractional social innovation model. Selanjutnya, penjelasan secara mendetail akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan. Materi yang pertama yaitu teknologi S-curve Bunstead equilibrium. Nah, teknologi S-curve sendiri yaitu merupakan peningkatan kinerja suatu teknologi melalui upaya kolektif dari banyak faktor dari waktu ke waktu dalam suatu industri atau dominan teknologi. Nah, maksudnya di sini yaitu teknologi tersebut akan dilakukan sebuah peningkatan dari waktu ke waktu karena suatu faktor, sehingga teknologi tersebut akan bermanfaat bagi suatu industri atau perusahaan tersebut, dan teknologi tersebut akan berkembang menjadi teknologi yang lebih baik. Teknologi S-curve sendiri akan membantu memahami kompleksitas dan kemungkinan yang terkait dengan cara terbaik mengelola pengembangan kinerja teknologi. Nah, teknologi tersebut akan sangat membantu sebuah perusahaan dalam mengelola pengembangan kinerja suatu perusahaan tersebut dengan mengembangkan teknologi. Nah, contohnya yaitu perkembangan sebuah kamera. Dari pada tahun 1820, nah kamera tersebut masih menggunakan kamera kayu ya. Nah, sehingga sampai saat ini tahun 2000-an kamera menjadi kamera digital. Selanjutnya yaitu desain dominan. Desain dominan atau dominant design ini merupakan sebuah standar de facto. Nah, standar de facto ini merupakan suatu standar teknis yang sudah demikian lazim sehingga semua orang tampak mengikutinya seolah-olah itu adalah standar yang resmi. Contohnya yaitu keluarnya produk iPhone pada tahun 2007 dan mendapatkan desain yang dominan, yaitu handphone dengan layar sentuh sebagai faktor bentuk, di mana hal tersebut sudah menjadi hal lumrah bagi semua produk handphone sekarang. Selanjutnya akan diteruskan teman saya, yaitu Alia Fitri Nuraini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi dominant design atau desain yang dominan. Di sini saya akan menjelaskan 3 fase yang terdapat pada desain dominan. Yang pertama terdapat fase cair, yang kedua terdapat fase transisi, dan yang terakhir adalah model Abernethy-Atterberg. Yang pertama adalah fase cair. Di sini dijelaskan bahwa teknologi yang berbeda bersaing antara satu sama yang lain. Dan pada fase ini, para pengembang secara fundamental mengubah sifat-sifat baru. Yang kedua terdapat fase transisi atau transitional phase. Di sini dijelaskan bahwa inovasi dalam fase ini berkaitan dengan semua produksi massal yang paling mengeluarkan biaya yang sedikit atau fitur teknik tambahan yang berada di bawah desain dari dominan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah model Abernethy-Atterberg atau model AU. Model Abernethy-Atterberg ini merupakan model dalam fase yang spesifik. Dalam pembahasan selanjutnya terdapat absorptive kapasitas atau kapasitas serap. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitas serap di sini?
Yang dimaksud adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengidentifikasi, mengasimilasi, atau menyesuaikan, mengubah, dan menggunakan suatu pengetahuan, penelitian, dan praktik eksternal. Dengan kata lain, absorptive capacity adalah ukuran tingkat di mana suatu organisasi dapat belajar dan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi atau pengetahuan lain yang ada di luar dari perusahaan itu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah suatu perusahaan yang tinggi harus menunjukkan kemampuan perusahaan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang ada di luar perusahaan guna untuk kepentingan dari perkembangan perusahaan itu sendiri untuk membangun inovasi yang lebih baik lagi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kesuksesan dalam keunggulan bersaing tergantung terhadap bagaimana cara perusahaan itu sendiri dalam mengoptimalkan kapasitas serap atau absorptive capacity ini yang berdampak pada kegiatan modifikasi produk yang akan dikembangkan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, pada absorptive capacity, di sini kami mengambil contoh pada perusahaan PT Triangle Montorindo, yaitu sebuah perusahaan kendaraan otomotif. Nah, perkembangan dunia otomotif yang pesat dan ketatnya persaingan yang ada di luar sana, kita ambil contoh pada merek Jepang. Nah, di sini menyebabkan perusahaan dari PT Triangle Montorindo itu sendiri sebagai produsen kendaraan bermotor merek VR harus menentukan strategi yang baru lagi atau strategi inovasi yang baru yang dapat memiliki keunggulan bersaing dengan merek Jepang atau merek-merek lainnya yang ada di luar sana. Selanjutnya, terdapat dimensi absorptive capacity yang akan dijelaskan oleh rekan saya Firda. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dimensi absorptive capacity. Nah, pada dimensi absorptive capacity ini ada 4, yaitu yang pertama, dimensi akuisisi, yang berkemampuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dari luar yang sangat penting untuk pengoperasian organisasi maupun perusahaan. Nah, pada dimensi ini menghasilkan perolehan pengetahuan baru dari berbagai sumber. Begitu pengetahuan baru diidentifikasi dan dianggap memiliki nilai, maka pengetahuan baru tersebut akan ditransfer melintasi batas perusahaan. Nah, untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi asimilasi. Dimensi asimilasi berkemampuan untuk menganalisis, mengelola, menafsirkan, dan memahami informasi yang diperoleh dari sumber internal. Nah, pada dimensi asimilasi ini menentukan apakah pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan sebelumnya dan menilai apakah pengetahuan baru harus diubah agar sesuai dengan pengetahuan yang ada di struktur perusahaan maupun organisasi. Nah, untuk dimensi yang ketiga yaitu berkemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan rutinitas yang memudahkan kombinasi pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang baru diakuisisi dan diasimilasi. Nah, jadi setelah pengetahuan diinternalisasi dan dipahami, maka harus dikombinasikan dengan struktur pengetahuan yang ada di perusahaan. Jadi, kemampuan transformasi memungkinkan perusahaan untuk melakukan penggabungan pengetahuan yang baru didapat dan dipahami dengan pengetahuan yang sudah ada pada organisasi maupun perusahaan. Nah, untuk dimensi yang terakhir yaitu dimensi eksploitasi yang berkemampuan untuk menggunakan secara konsisten pengetahuan yang baru diperoleh untuk penggunaan komersial dalam jangka waktu yang lama. Jadi, pada dimensi eksploitasi ini, hasil dari perubahan tersebut mungkin tercermin dalam penciptaan yang berbentuk barang baru, proses baru, ataupun bentuk organisasi, sehingga menghasilkan keunggulan, kompetitif, dan nilai tambah bagi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu creative destruction. Creative destruction merupakan inovasi produk dan teknologi yang lebih baik sehingga dapat menggantikan produk dan teknologi yang telah ada sebelumnya. Creative destruction menggambarkan penghancuran yang disengaja dari proses yang sudah ada untuk memberi jalan bagi metode produksi yang lebih baik.
pada proses creative destruction ini tidak hanya terbatas pada produk dan teknologi baru, tapi juga pada proses, cara, maupun sistem distribusi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada kata penghancuran. Nah, pada proses ini pasti menghasilkan yang kalah dan yang menang. Produsen dan pekerja yang berkomitmen pada teknologi lama akan ditinggalkan. Kemudian, pengusaha dan pekerja dalam teknologi baru pasti akan menciptakan ketidakseimbangan dan menyoroti peluang keuntungan baru. Nah, selanjutnya untuk contoh dari creative destruction sendiri, yaitu dapat dilihat pada gambar. Nah, pada aplikasi-aplikasi tersebut, pada satu sisi memang memiliki keuntungan bagi masyarakat, namun di sisi lain, aplikasi tersebut memiliki sifat perusak terhadap tatanan yang sudah ada, atau istilahnya creative destruction. Mengapa begitu? Seperti misalkan kita ambil contoh ojek. Dahulu sebelum ada ojek online, kita kalau mau menggunakan jasa ojek, kita kan harus pergi ke pangkalan ojek terdekat. Nah, setelah itu kita baru bisa menuju tujuan yang ingin kita tuju. Nah, sekarang kan tidak perlu seperti itu lagi. Kita hanya perlu menentukan titik lokasi dan menunggu ojek online itu datang menghampiri kita. Dan dari aplikasi tersebut sudah lengkap kita mau kemana, seperti itu. Creative destruction menurut Schumpeter tidak serta-merta merupakan persoalan yang sepele. Creative destruction yang menyatu dalam berbagai bentuk aplikasi ponsel pintar kita hari ini adalah bentuk nyata dari pasar bebas. Schneider mengutip buku dari Schumpeter yang berjudul In Capitalism, Socialism, and Democracy, mengungkapkan bahwa creative destruction menurut pandangan Schumpeter telah sukses terus-menerus merevolusi struktur ekonomi dari dalam, terus-menerus menghancurkan yang lama, terus-menerus menciptakan yang baru. Maka, proses creative destruction ini adalah fakta penting tentang kapitalisme. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Rafega. Kepada yang bertugas dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rafega Widawati Putri. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya yaitu Firda Novita. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Infractional Social Innovation Model atau sebuah inovasi model dalam lingkungan sosial. Inovasi sosial itu sendiri adalah sebuah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah sosial masyarakat yang dapat melibatkan atau berkolaborasi dengan suatu lembaga untuk meningkatkan kapasitas juga kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peluang jangka panjang atau keberlanjutan. Inovasi sosial ini dapat dilihat sebagai reaksi bias atau reaksi individu terhadap teknologi dan bisnis dalam penelitian inovasi, kebijakan, dan praktek. Inovasi sosial juga muncul sebagai respon terhadap pertumbuhan sosial, lingkungan, serta tantangan demografis. Selanjutnya yaitu contoh tentang aplikasi sosial yang dikembangkan atau dibuat berdasarkan lingkungan sosial masyarakat, yaitu aplikasi pendeteksi bencana alam, contohnya Disaster Detection System of Forest Fire and Landslide, atau bisa disingkat DESFOLA. Aplikasi ini dibuat berdasarkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu terjadinya bencana alam dengan banyaknya korban jiwa diakibatkan karena telatnya proses penanggulangan bencana serta proses evakuasi masyarakat. Untuk aplikasi DESFOLA ini dikembangkan oleh dua mahasiswa dari program studi teknik elektro Universitas Brawijaya. Aplikasi tersebut berbasis Android yang bisa digunakan untuk mendeteksi bencana alam seperti kebakaran hutan dan juga tanah longsor. Aplikasi ini dapat digunakan jika aplikasi tersambung ke internet. Untuk inovasi lebih lanjut, kedua mahasiswa ini ingin mengembangkan aplikasi tersebut agar aplikasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi bencana lain seperti tsunami dan juga gempa bumi.
Keuntungan dari adanya aplikasi ini yaitu adanya peringatan bencana alam yang dapat lebih cepat tersampaikan ke masyarakat, sehingga dapat segera dilakukan tindakan pencegahan serta proses evakuasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.